Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas 3 fenomena drift benua yang menakjubkan. Kalian bertanya-tanya kan, apa saja 3 fenomena tersebut? Nah, 3 fenomena tersebut ialah continental drift, karakteristik lempeng, dan ring of fire. Oke, sebelum pembahasannya dimulai, like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Manusia menghuni planet bumi dan tersebar ke dalam berbagai benua. Saat ini, kita menjumpai 5 benua yang dihuni oleh manusia. Namun, menurut kajian teori pengampungan benua dari Alfred Wegener, bahwa benua tersebut berasal dari satu daratan utuh yang disebut Pangea. Teori tersebut adalah salah satu teori pembentukan permukaan bumi yang dikemukakan Wegener pada awal abad ke-20. Teori tersebut menjelaskan bahwa permukaan bumi sekarang adalah hasil pergeseran satu benua utuh bernama Pangea dan dinamakan sebagai teori pengampungan benua atau continental drift theory. Wegener atau yang bernama lengkap Alfred Lothar Wegener adalah seorang ahli meteorologi dan geofisika yang mengemukakan hipotesis tersebut pada 1915 dalam bukunya yang berjudul The Origin of Continents and Oceans. Ia mengemukakan bahwa benua-benua yang sekarang ada dulu adalah satu kesatuan yang bergerak menjauh, sehingga melepaskan benua-benua tersebut dari inti bumi seperti bongkahan es dari granit yang bermassa jenis rendah yang mengambang di atas lautan basalt yang lebih padat. Dalam teorinya, Wegener mengatakan bahwa bumi dulunya terbentuk dari satu permukaan utuh yang sangat besar dan disebut sebagai Pangea sekitar 225 juta tahun yang lalu. Istilah Pangea berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti seluruh bumi. Sekitar 250 juta tahun yang lalu, lempeng-lempeng tektonik bergabung dalam satu benua yang besar, yaitu Pangea, yang kemudian pecah menjadi 2 benua besar, yaitu Laurasia dan Gondwana. Kemudian, kedua benua besar tersebut kembali terpecah dan membentuk permukaan bumi modern. Laurasia mulai terpecah menjadi 3 bagian, Asia, Eropa, dan salah satunya menjadi Amerika Utara, dan Gondwana yang kelak menjadi Australia dan Afrika, juga Amerika Selatan. Nah, masih tidak percaya dengan teori Alfred Wegener? Ini nih buktinya, kesamaan fosil hewan dan tumbuhan yang ditemukan bahkan di benua yang berbeda. Dari National Geographic, fosil reptil Mesosaurus ditemukan di Afrika bagian selatan dan juga Amerika Selatan. Padahal, reptil sepanjang 1 meter tersebut hanya bisa berenang di air tawar. Artinya, Mesosaurus tidak pernah berenang melintasi Samudra Atlantik. Namun dulunya, Afrika Selatan dan Amerika Selatan pernah menyatu. Selain penemuan fosil Mesosaurus, ditemukannya fosil Cincinnatus di Amerika Selatan dan Afrika, juga Listrosaurus di Antartika, India, dan juga Afrika. Padahal, keduanya merupakan reptil darat yang tidak bisa berenang. Kesungguhan Wegener terhadap pembuktian teorinya membuatnya mempelajari stratigrafi berbagai batuan dan gunungan. Dilansir dari Lumen Ronny, batuan yang identik atau jenis dan usia batuan yang sama ditemukan di kedua sisi Samudra Atlantik. Wegener menyatakan kesamaan tersebut karena pada dulunya batuan tersebut terbentuk dalam bersamaan dan berdampingan. Namun, kemudian daratan tersebut berpisah atau bergeser, sehingga walaupun benua-benua telah terpisah, batuan yang identik masih bisa ditemukan di sisi Samudra Atlantik sebagai bukti bahwa dulunya benua-benua pernah menjadi satu kesatuan.
Wegener menemukan kesamaan jenis, struktur, dan juga usia batuan pada dua sisi Samudra Atlantik yang saling berlawanan, yaitu pada pegunungan Appalachian di Amerika Serikat dan pegunungan Greenland bagian timur. Berdasarkan situs Geoscience Libertats, Wegener menyimpulkan bahwa kedua pegunungan tersebut awalnya adalah barisan pegunungan tunggal yang terpisah saat benua-benua mengapung atau bergeser. Lalu, bagaimana pemahaman tentang drift benua telah berkembang sejak diperkenalkan pertama kali? Wegener tidak dapat mengemukakan mekanismenya. Itulah sebabnya gagasannya tidak diterima secara luas. Pendapat Wegener diragukan karena ia bukanlah seorang ahli geologi. Hal ini yang membuat banyak ilmuwan geologi dan geofisika menolak pendapat Wegener. Ilmuwan lebih sepaham dengan pandangan Dana bahwa tidak terjadi pergerakan benua-benua di bumi yang disebut dengan permanence theory. Oke, mari masuk ke pembahasan kedua, yaitu karakteristik lempeng. Sifat kerak benua di muka bumi adalah ringan dan permanen. Oleh sebab itu, kerak benua tidak bisa tenggelam. Hal ini juga disebabkan karena massa jenis kerak benua sangatlah rendah, sedangkan kerak samudra bersifat sementara. Karena setiap mengalami tabrakan dengan kerak benua akan terjadi subduksi atau penenggelaman. Lempeng benua dapat terbentuk dari kerak benua maupun kerak samudra, sesuai dengan gaya yang mempengaruhi pergerakan lempeng di wilayah tersebut. Lempeng bumi tidak dapat menempati suatu medan atau lempeng yang sama. Jika terjadi proses penempatan yang sama, maka salah satu lempeng akan menjadi gunung atau dihancurkan pada bagian mantel bumi. Jika terdapat dua lempeng yang bergerak saling berjauhan, maka akan terjadi kerak samudra baru pada wilayah tersebut. Bumi bersifat konstan, artinya tidak mengalami perubahan ukuran besar maupun kecil. Hal ini berkaitan pada pembentukan kerak samudra di suatu tempat akan diiringi dengan penghancuran kerak samudra di tempat lain. Gerakan lempeng secara umum sangatlah lambat, sehingga sulit untuk dapat dirasakan oleh manusia. Namun, jika terjadi gerakan cepat secara tiba-tiba dan berkala, maka gerakan lempeng itu disebut dengan gempa bumi. Perbedaan dari kerak benua dan kerak samudra dapat dilihat dari kepadatan materi penyusunnya. Nah, kesimpulannya, pergerakan lempeng dapat menyebabkan terbentuknya topografi di permukaan bumi, misalnya pegunungan, palung, dan gunung berapi. Teori lempeng membuktikan bahwa lempeng-lempeng di bumi mengalami pergerakan secara dinamis. Selain itu, pergerakan setiap lempeng cenderung saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh sebab itu, terjadi banyak fenomena-fenomena alam seperti terbentuknya barisan pegunungan, palung laut, gempa bumi, sesar, patahan, dan lipatan. Kemudian, pergerakan lempeng juga menyebabkan pembentukan sekaligus pemecahan benua, termasuk pembentukan superkonsisten, benua super besar, yaitu Pangea, hingga terpecah juga menjadi Gondwana dan Laurasia, dan terpecah lagi sampai ke benua yang kita kenal saat ini. Nah, akhirnya kita sampai di pembahasan terakhir, yaitu Ring of Fire. Ring of Fire adalah sebutan dari cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik. Keberadaan Ring of Fire yang meliputi wilayah Indonesia inilah yang menyebabkan rawan dilanda bencana gempa bumi hingga gunung meletus. Letak geografis Indonesia berada di wilayah Ring of Fire atau cincin api Pasifik, yakni pertemuan tiga lempeng tektonik dunia seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oleh sebab itu, Indonesia termasuk negara yang rawan dilanda bencana seperti gempa bumi,
letusan gunung berapi, hingga tsunami. Tapi, apa itu Ring of Fire? Ini penjelasannya. Melansir Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), Ring of Fire adalah cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, yakni daerah pertemuan lempeng-lempeng tektonik yang menjadikan wilayah yang terlewati jalur Ring of Fire sering mengalami gempa bumi hingga letusan gunung berapi. Meski disebut sebagai lingkaran atau cincin, Ring of Fire ini tidak benar-benar berbentuk lingkaran, melainkan berbentuk menyerupai tapal kuda dengan jalur Ring of Fire mengelilingi Samudra Pasifik, termasuk di dalamnya wilayah Indonesia. Dilansir National Oceanic and Atmospheric Administration, jalur Ring of Fire membentang sekitar 40.250 km dari ujung selatan Amerika Selatan di sepanjang pantai barat Amerika Utara, melintasi Selat Bering, turun melalui Jepang dan ke Selandia Baru. Zona Ring of Fire ini meliputi serangkaian gunung berapi bawah laut dan lokasi gempa bumi di sekitar tepi Samudra Pasifik. Pada zona Ring of Fire terdiri dari lebih dari 450 gunung berapi. Melansir dari Deutsche Welle, negara-negara yang berada di wilayah Ring of Fire ada banyak sekali, seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Jepang, Australia, dan Selandia Baru, Papua Nugini, dan negara-negara kepulauan lainnya seperti Kepulauan Solomon, Fiji, serta banyak lagi di negara di daerah Melanesia, Mikronesia, Polinesia, terus hingga ke pesisir barat Amerika Utara dan Selatan. Proses terbentuknya Ring of Fire. Penyebab terbentuknya Ring of Fire adalah hasil dari aktivitas lempeng tektonik. Seperti dilansir Deutsche Welle, lempeng tektonik bergerak tanpa henti di atas lapisan batuan yang sebagian padat dan sebagian cair. Ketika lempeng bertabrakan atau bergerak terpisah, bumi akan ikut bergerak. Banyak gunung berapi di daerah Ring of Fire terbentuk melalui proses subduksi. Sebagian besar zona subduksi di planet bumi kebetulan berada di wilayah Ring of Fire. Subduksi terjadi ketika lempeng tektonik bergeser dan satu lempeng terdorong ke bawah lempeng lainnya. Pergerakan yang terjadi di dasar laut ini menghasilkan transmutasi mineral yang bergerak pada peleburan dan pemadatan magma yang kemudian akan membentuk gunung berapi. Jadi, ketika lempeng samudra yang turun terdorong ke lempeng mantel yang lebih panas, lempeng samudra ini kemudian ikut memanas. Zat-zat yang mudah menguap kemudian bercampur dan menghasilkan magma. Magma kemudian naik melalui retakan-retakan lempeng di atasnya dan menyembur keluar ke permukaan. Namun, jika lempeng di atasnya berupa lautan, aktivitas ini dapat membentuk rantai pulau vulkanik seperti di Kepulauan Mariana, di mana terdapat palung laut terdalam, yaitu Palung Mariana. Disebut-sebut sebagai gempa bumi terdalam di dunia. Oke, karena ketiganya sudah dibahas, sampai sini saja untuk video kali ini dan sampai jumpa.